Shalom saudara kasih dalam Tuhan. Kembali berjumpa dengan saya Dede Daniel dalam Suara Kemenangan. Video khotbah singkat yang berisi pesan-pesan Tuhan untuk menguatkan saudara dan meneguhkan saudara bahwa saudara lebih dari pemenang di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Kalau ini adalah saat pertama saudara mendengarkan video Suara Kemenangan, saya berterima kasih untuk waktu yang sudah saudara luangkan untuk menyaksikan program video ini, dan saya mau memberikan sedikit informasi mengenai video Suara Kemenangan. Video Suara Kemenangan adalah video khotbah singkat yang saya buat di tempat-tempat yang berbeda untuk meneguhkan dan menguatkan posisi saudara bahwa saudara lebih dari pemenang di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Video Suara Kemenangan adalah penggenapan dari apa yang Tuhan sudah perintahkan kepada saya untuk lakukan sebelum tahun 2010 untuk memulai pelayanan, menyampaikan kabar baik, menyampaikan berita firman Tuhan yang selalu meneguhkan dan menguatkan saudara. Bukan hanya untuk saudara yang sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi juga bagi orang-orang lain yang belum mengenal Yesus, sehingga kalau mereka ada kesempatan untuk menyaksikan video ini, mereka bisa dikuatkan dan diteguhkan lagi, dan mereka boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka boleh mengerti perbedaan antara kita, orang-orang yang sudah percaya dan mengenal Yesus, dengan orang-orang dunia ini. Haleluya. Di kesempatan yang indah ini di pinggir pantai saudara, saya mau membagikan firman Tuhan seperti biasa untuk kekuatan saudara dengan judul Meraih Kemenangan Melalui Pujian. Meraih kemenangan melalui pujian. Saya akan membacakan ayat firman Tuhan dari kitab 2 Tawarik pasal 20 ayat yang ke-20 sampai 22. 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat yang ke-20 sampai 21 maksud saya. Saudara-saudara, mari kita membaca bersama-sama. Kalau saudara punya Alkitab, saudara bisa sama-sama membacanya dengan saya. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, "Dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Elohimmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil." Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian yang kudus, yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, "Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya." Saudara kasih dalam Tuhan, saya percaya beberapa saudara mengerti dan sudah mengetahui cerita ini. Ini adalah cerita Raja Yosafat, saudara, raja yang memerintah di kerajaan Yehuda. Kalau kita membaca kitab Tawarik, kita tahu bahwa kerajaan Israel di bawah pemerintahan Salomo terbagi menjadi dua kerajaan, yaitu kerajaan Israel atau kerajaan bagian utara dan kerajaan Yehuda atau kerajaan bagian selatan. Dan Yosafat adalah salah satu raja yang memerintah di kerajaan Yehuda, dan dia menggantikan papanya Asa, saudara. Dan Yosafat berjalan dan bergaul akrab dengan Tuhan, dan Tuhan sangat menyukainya, saudara. Kalau saudara membaca dalam 1 Tawarik pasal 11, kita tahu bahwa Yosafat adalah salah satu bodyguardnya Daud. Dia adalah salah satu orang kepercayaannya Daud untuk berperang melawan musuh-musuh Israel pada waktu itu. Dan Yosafat memiliki pengalaman yang sangat banyak untuk bisa berperang dan menang melawan musuh-musuhnya, saudara. Tetapi dalam cerita ini di ayat yang pertama, kalau saudara membaca di rumah nanti, saudara bisa melihat bahwa Yosafat mengalami ketakutan dan stres yang sangat berat. Kenapa? Karena penduduk orang-orang dari Amalek dan orang-orang dari Moab berusaha berperang melawan bangsa Yehuda saat itu, dan Yosafat tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dia stres, saudara, dan dia mengalami kengerian yang luar biasa. Tetapi apa yang dilakukan Yosafat sangat menarik. Dia tidak menggunakan pengalamannya, dia tidak menggunakan kekuatannya atau keperkasaannya sebagai raja, tetapi dia mencari keputusan dan mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Dan dia mengumpulkan seluruh bangsa Yehuda, penduduk Yehuda, untuk berdiri di depan bait suci dan memerintahkan mereka untuk berpuasa dan berdoa, saudara. Raja Yosafat mendeklarkan bahwa Tuhan, kalau engkau sanggup melakukan hal-hal yang besar di waktu-waktu yang lalu, kami juga percaya engkau sanggup melakukannya saat ini. Dan Yosafat melakukan hal ini, saudara. Dia merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mencari pertolongan bagi Tuhan. Dan akhirnya salah seorang nabi berbicara dan berkata kepada Yosafat dan penduduk Yehuda, dan dia berkata,
Janganlah khawatir dan takut dan gentar, karena peperangan ini bukan engkau yang akan berperang, tapi Tuhan yang akan maju berperang mengalahkan musuhmu. Dan saudara, apa yang terjadi di ayat-ayat berikutnya, kita melihat bahwa akhirnya bangsa Yehuda menang dalam pertarungan, saudara. Dengan satu tindakan yang mudah, mereka hanya memuji dan menyembah Tuhan, saudara. Yosafat memerintahkan dan memilih orang-orang untuk memuji menyembah Tuhan, dan kemenangan diraih. Kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-22 dan 23, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling membunuh. Saudara, sangat menarik sekali, saudara. Akhirnya Bani Amon dan Bani Moab, tentaranya saling membunuh, dan mereka tidak harus melakukan apa-apa karena Tuhan yang berperang melawan mereka. Oh, haleluya, satu cerita dan pelajaran yang bisa kita ambil maknanya, saudara. Kita bisa belajar bahwa saat kita mengalami masalah, persoalan hidup yang membuat kadang-kadang kita takut, kita stres, kita khawatir, dan kita tahu apa yang kita lakukan, mari saudara, saya mengajak saudara untuk mengambil keputusan untuk mencari Tuhan dan mulai nyatakan pujian dan penyembahan saudara kepada Tuhan. Deklarkan dan nyatakan, Tuhan, kalau engkau sanggup melakukannya untuk Yosafat, kami juga percaya engkau sanggup melakukan untuk masalah saya. Kalau engkau melakukan hal yang besar di waktu yang lalu, engkau juga sanggup melepaskan kami untuk masalah kami saat ini. Oh, haleluya, saudara. Saya bisa memberikan 3 hal yang kita bisa belajar dari cerita ini. Yang pertama, saat kita memuji Tuhan, itu membuka pintu bagi Tuhan untuk bekerja secara luar biasa dalam masalah kita, saudara. Jadi saat kita memuji Tuhan, mengangkat suara, menyembah Tuhan, kita percaya Tuhan akan membuka pintu dengan luar biasa untuk melawan musuh-musuh kita, saudara. Lalu yang kedua, kita bisa belajar saat kita memuji Tuhan, kita mengakui bahwa Tuhanlah penolong kita, dan kita tahu tidak ada Tuhan yang lebih besar dari Tuhan kita. Kalau Dia sudah menolong kita, tidak ada satu orang pun yang dapat menghalaunya dan mengalahkan Tuhan kita, saudara. Lalu yang ketiga, setelah kita memuji menyembah Tuhan, mengakui Dia penolong kita, kita akan melihat kemenangan di dalam hidup kita. Oh, haleluya, saya percaya, saudara, kalau saudara mulai mengangkat suara saudara dan memuji Tuhan dalam masalah saudara, saudara akan melihat mujizat, saudara akan melihat jalan keluar di depan saudara, karena saudara mempersilahkan Tuhan untuk bekerja secara luar biasa dalam masalah saudara. Haleluya, mari saudara, jangan takut, jangan gentar, jangan menggerutu, jangan marah-marah, tetapi mulai angkat suara dan hatimu menyembah Tuhan. Oh, haleluya, saya percaya saudara diberkati dan mengerti akan firman Tuhan ini, dan saya kembali mengingatkan saudara untuk saudara angkat suara dan memuji Tuhan, menyembah Tuhan saat saudara mengalami kesulitan apapun juga. Haleluya. Bagikan firman Tuhan ini kalau saudara diberkati, dan sharingkan firman ini sehingga mereka juga boleh dikuatkan, orang-orang yang boleh dikuatkan bahwa mereka juga orang-orang dan umat yang lebih dari pemenang di dalam Tuhan. Haleluya. Sampai berjumpa di kesempatan yang akan datang, saudara, di tempat yang berbeda dengan pesan-pesan yang sama tentunya, untuk menguatkan dan meneguhkan posisi saudara bahwa saudara lebih dari pemenang di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Amin.